Jadi nanti memang kaitannya dengan, ada nggak sih di sini? Nah, misalnya enggak ya. Nih, kayak ini kan tadi ini ya, ini cosinus nx kan sama dengan omega t gitu ya, omega. Nah, omega itu nanti kan 2pi, 2pi per 2pi per t. Nanti t-nya dapat, periodenya dapat, maka frekuensinya akan kita peroleh juga. Tuh, memang nanti kaitannya kalau deret Fourier itu kaitannya kita akan cari frekuensinya berapa. Kan frekuensi itu kan banyak gelombang dalam dalam 1 detik ya. Banyak gelombang per 1 detik, satuan waktu. Itu frekuensi. Nah, ini contoh. Kayak sampai sini bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi kalau transformasi Laplace yang kita pelajari kemarin, sama-sama kaitannya dengan sinyal yang berhubungan terhadap waktu. Ya kan Laplace kemarin ada yang Laplace mengubah sinyal yang dalam domain waktu dirubah ke, kalau Laplace itu S, domainnya S. S itu berarti frekuensi. Walaupun nanti sorry. S itu kompleks, maaf. Jadi Laplace kemarin itu merubah dari domain waktu ke bilangan S kan. S itu adalah dengan kompleks. Sementara deret Fourier itu akan mengubah domain waktu ya, T itu ke dalam domain frekuensi atau dalam domain sinus kosinus ya, atau sinyal dalam bentuk deret ya, dalam bentuk deret yang terdiri dari deret kosinus atau sinus. Tuh lah, itu deret Fourier. Nah, perbedaannya kalau deret Fourier itu periodenya itu, sebuah sinyal itu harus dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi maksudnya sudah dipastikan bahwa itu sinyal periodik. Baru kita pakai deret Fourier. Tapi kalau sinyalnya tidak periodik, bisa juga dianalisa pakai Laplace. Syaratnya Laplace hanya bisa dianalisa ketika T-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi mulai dari 0 ke atas itu Laplace. Tuh, tapi kalau Fourier dari minus tak hingga itu udah minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi periodenya lebih, jangkauannya lebih ini ya, lebih luas. Kita contoh ke contoh nih. Ditanya ya, ada sebuah sinyal representasinya seperti ini. Fx. Jadi X ini T ya, domainnya T. Atau Ft bisa juga. Ini sama dengan minus K atau K. Dengan domainnya dari minus tahingga sampai tahingga. Minus Pi kok minus tahingga. Minus Pi sampai 0. Terus akan K ketika 0 sampai Pi. Itu ya. Pertanyaannya, cari koefisien Fourier-nya dari fungsi yang periodik seperti ini. Ya, pakai Laplace bisa nggak bisa, karena dia nanti yang dianalisa Laplace ketika minus dari nol sampai tak hingga, itulah sampai pi ya. Nanti yang analisis sebelumnya eh, konvolusi paling tadi ya, pakai konvolusi. Tuh dikonvolusi prosesnya. Ini diminta sinyal yang seperti ini dinyatakan dalam deret Fourier. Berarti kita harus merepresentasikan ya sinyal ini ke dalam deret Fourier. Jadi ini adalah rumusan sinyalnya. Jadi ketika dia dari minus pi sampai 0 itu minus k. Berarti di sini nih amplitudenya. Ini amplitudenya ini. Terus dari 0 sampai pi ini di atas. Jadi periodenya ini sama ini. Ya. Terus kemudian ada lagi, jadi ada dua formulanya. Formula yang pertamanya ini, yang kedua fx tambah 2pi sama dengan fx. Jadi digeser ya. Digeser. Maka akan terjadi seperti ini ya. Nih tadi gambarnya untuk fungsi yang di atas. Ketika kita mau merepresentasikan dalam bentuk deret Fourier, maka kan kita harus cari A0-nya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya A0 sama dengan 1/2pi tak hingga integral minus pi sampai pi fx dx. Kan gitu. Nah, sekarang kita tanya minus pi sampai pi. Ya.
Ketika A0 sama dengan 1 per... Jadi eh, A0 rumusnya ini, AN rumusnya 1 per pi, ya kan? BN 1 per pi. Ketika N sama dengan 1 dan seterusnya, 1, 2, dan seterusnya. Kalau A2, ada fx-nya sama dengan, jadi kenapa di sini nilainya A0 itu sama dengan 0? Kenapa coba? Karena ada yang tahu kenapa 0? Ada yang tahu nggak? Kenapa tahu? Ada yang tahu kenapa nilai A0 0? Rumusnya kan gini. Jadi ya rumusnya adalah A0 1/2 pi ya. Ini rumusnya. Terus nyari A0 ini kan koefisien A0 berapa? Pakai rumus ini. AN itu. Nah, ketika kita mau representasikan si ini tadi ya, ini A0-nya berapa kan gitu. Berapa nilai A0-nya? A0-nya kita lihat dari fungsi fx sama ini ada dua kan, fx minus pi sampai pi sama fx plus 2 pi itu ada nggak yang sama dengan 0 saya tanya. Ada nggak sama dengan 0? Lihat di sini. Minus k nih. Dia akan nilainya sama dengan minus k kalau periode x-nya dari minus pi sampai minus pi nggak sama dengan ya. Bahkan tidak sama dengan loh ini. Tidak ada sama dengannya. Jadi tidak sampai minus pi. Jadi sebelum minus pi sama sebelum nol. Jadi sebenarnya gambarnya itu nggak sama dengan ya. Jadi sebelum minus pi sampai nol. Jadi di tengah-tengahnya. Terus yang dari nol sampai pi, nol pun nggak ada nolnya, berarti setelah nol. Jadi mungkin 0,1 sekian gitu atau 0,8 atau 0,1 berapa ya. Oh, di sini nih 0, atau 0,0 berapa. Jadi nol nggak nyampe nol karena tidak ada sama dengan di sini. Pun ketika pi, pi pun tidak sama dengan pi karena sebelum pi nggak ada, tidak terdefinisi untuk di fungsi ini. Jadi dia hanya terdefinisi sebelum minus pi, sebelum nol, setelah nol, dan sebelum pi. Jadi yang nol itu sama dengan nol nggak ada, tidak didefinisikan. Makanya kalau tidak didefinisikan, maka kita anggap nilainya sama dengan nol. Makanya A0 rumusnya sama dengan nol, karena nggak ada nolnya. Karena tidak didefinisikan ketika fungsi nilai A, ketika n sama dengan nol itu tidak didefinisikan. Makanya kita cari sama dengan nol. Nah, sementara kalau nilai AN, ya AN kan rumusnya ini kan 1 per pi minus pi sampai pi fx cosinus x dx. Nah, ketika cosinus, kita cosinus berarti cosinus dari minus pi menuju pi, minus pi menuju nol. Itu berarti rumusnya, ya ini kan di sini, ya di sini. Minus pi menuju nol, minus k. Berarti nilainya minus k. Jadi sebenarnya minus k. Jadi fx-nya ini kan fx dikali cosinus nx dx ya kan. Jadi fx sebenarnya minus k, min 1 per pi minus pi ke 0 kan karena minus pi sampai pi. Minus pi enggak sampai ya, apa menuju ya. Minus pi menuju 0, jadi minus k kali cosinus nx dx. Sementara kalau dari 0 ke pi, 0 ke pi maka sama dengan nilai k kan, k kali cosinus nx dx. Nah, baru kita dapat ini. Masukin rumusnya, integral cosinus sama dengan min sin kan. Min sin. 1/n. Nah, jadi min sin 1/n kali sinus nx per n. Jadi minus pi ke 0. Kalau yang integral cosinus nx, jadinya integral cos itu sama dengan sin juga. Sin ya. Nggak pakai minus. Karena ini kan minusnya karena ada ini ya. Sorry, integral.
Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi kan, ya ini masukin dapat integral sinus. Sinus ini kan masukinnya sinus n-nya kita ganti dengan, sorry, x-nya bukan n-nya ya, n-nya nggak usah diganti. X-nya diganti dengan 0 karena ada x ya, ini kan karena ada x nih, terhadap dx, berarti x-nya diganti dengan 0. Sinus 0 berapa? Sinus 0 itu sama dengan 0 kan? Sinus 180 derajat berapa? Nah, itu beda lagi kan? Kan yang satu tuh sinus sinus tuh berarti 90. Kalau 90 derajat satu, tapi kalau selain itu berarti 0 biasanya. Ya, berarti 0. Nah, terus kemudian integral Bn, rumusnya kan ini sin integral fx kali sin x nx dx ya. Ya udah, fx-nya ya fx minus k sin nx dx gitu. Integral minus pi sampai pi fx sin nx dx. Jadi fx sin nx dx ya. Jadi kalau ini masukin kan fx tadi ya, fx itu dari minus minus pi ke 0 tuh minus x. Sorry, bukan minus k. Dari, nah ini kan dari minus pi ke 0 itu minus k. Kalau dari 0 ke pi itu k. Jadi fx-nya itu minus k ketika minus pi ke 0. Dari 0 ke pi itu k. Jadi makanya k sin nx. Integral sinus sama dengan cos kan. Kosinus. Kalau kosinus pi itu ada nilainya. Ya. Kosinus 0, 1. Ini kan 0 ya, ada 1. Kalau kosinus pi, berarti minus 1 kan. Jadi ini kan dari sini k per n, ya kan. K per pi kali n, kosinus 0 dikurang kosinus n-nya pi. Ya, n pi. Terus di sini dikurangkan, jadi cos k-nya keluar ya. Kosinus pi, ya kan minus kosinus pi, di minus minus jadi plus kosinus 0. Ini hasilnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi intinya kita nyatakan dalam ini ya. Jadi kita udah dapat koefisiennya A0-nya 0, AN 0, BN-nya ini. Nah, setelah ini kita masukinlah ke dalam ini ya koefisiennya. Tadi BN-nya sama dengan berapa? BN-nya sama dengan 1 min kosinus NP, ya kan? 1 min NP-nya itu bisa min 1, 1. Nanti kita bisa dapetin. Kosinus NP itu min 1, 1 for out ketika N sama dengan ganjil. Kalau N sama dengan genap sama dengan 1. Maka kalau 1 min kosinus NP, berarti 1 min, ya. Min 1 jadi 2. 1 min 1, 0. Gitu ya. Hitung dari sini. Nah, dapat nilainya jadi 2 sama 0. Masukinlah di sini fx-nya berarti masukin nilai ini kan. Masukin ke B1 rumusnya ini tadi. B1 ini kan ada nih. Kalau B1, B0 berarti N-nya 0 ya. Tapi kalau B1 berarti N-nya 1. 2K, 2K per pi, 2K per pi. Ya kan 2K per pi berapa? 1 min 2K per NP. Nah, ini sama dengan
B1-nya ini, B2-nya ini, B3-nya ini. Masukin. Sin X, ketika sin X. Nih. Maka akan menjadi seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, agak ribet memang nih kalau untuk apa apa Fourier ya, karena hitungannya hitungan ya beginilah. Kalau menurut saya lebih mudah yang Laplace, ya kan? Kalau Laplace walaupun dia nanti di awal itu ada perhitungan integralnya sama ya sama-sama integral kan. Dari Fourier juga integral nih itu koefisiennya pakai integral. Cuma kalau Laplace nanti kita bisa pakai tabel itu sih mudahnya. Sementara kalau Fourier kita murni menggunakan perhitungan integralnya. Jadi benar-benar pakai integral gitu sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini memang agak agak ini ya. Jadi ini contoh tadi ya. Contoh untuk membuat tadi ya me- ada soal soal sinyal yang direpresentasikan dengan matematis ini. Sinyalnya ini fx. Jadi sinyalnya sebenarnya begini ya bentuknya. Bentuk sinyal kayak gini. Dia dibentuk maka akan dijabarkan dalam persamaan matematika adalah seperti ini. Jadi fx-nya itu fx kan berarti nilai y-nya ya. Y-nya itu akan berfungsi sama dengan min k atau k. Jadi ketika min k berarti di sini kan di bawah. K berarti di atas ya. Ini K itu berarti sama dengan kayak amplitudonya. Min K sama K. Jadi minus pi sampai nol, nol sampai pi gitu kan. Nah ini kita bisa nyatakan sinyal yang seperti ini karena dia kan dari Tahingga tuh. Dalam bentuk deret Fourier. Deret Fourier itu dia periodik. Jadi eh ini bisa tadi sinyal kayak gini bisa nyatakan dalam Laplace juga. Bisa nyatakan dalam Fourier juga sebenarnya. Ketika kita diminta, kalau ini kan dimintanya Fourier koefisien, dia minta dalam bentuk fungsi deret Fourier supaya kita anggap fungsi ini periodik ya. Nah, kalau dalam deret Fourier berarti kita harus nyatakan pakai perhitungan perhitungan integral deret Fourier ini kan seperti ini. Jadi kalau ketika periodenya begini kita harus nyari berapa koefisien A0-nya, berapa koefisien AN-nya, berapa koefisien BN-nya. Ini kita masukin rumusnya nih. Fungsinya integral ini masukin fx dx. Ini juga sama. Fx cosinus x dx ya masukin ke rumus pakai persoalan integral ya. Nah, ini juga sama. Jadi ini kita buat tadi ya pakai kita ngitung pakai integral ya. Cuma bedanya kalau di Laplace kita ngitung integral, memang ada yang integral tapi nanti kita bisa pakai tabel akhirnya. Dan biasanya kalau saya ngasih soal mungkin yang hanya Pak langsung pakai tabel ya, pakai tabel aja. Kalau deret Fourier sepertinya kita tetap harus ngitung pakai integral karena dia nggak ada tabelnya kalau deret Fourier harus hitung integralnya. Jadi kita nyari A0 berapa, AN berapa, BN berapa. Udah dapet, baru kita masukin lagi karena kita harus ngitung hasil akhirnya kan. Contoh ini tadi 0, AN A0 0, AN-nya 0, tapi BN-nya ada nilainya. Ketika kita sederhanakan didapatnya seperti ini. Nah, nanti ini ya 1 min cos NP harus kita definisikan. Maka untuk mempermudah hitungannya seperti apa sinyalnya, kosinusnya, kosinus NP, ya, kosinus NP-nya kita nyatakan dulu, ya, nyatakan dulu seperti ini. Ini NP, kosinus NP itu bisa min 1 atau 1 kan. Kalau min 1 untuk N sama dengan kosinus P. Kosinus P eh, berarti N-nya 1. Ya kan, N kosinus P min 1. Tapi berarti kan kalau kosinus P maka N sama dengan min 1. Gini maksudnya gini ya. Kosinus kan kok kita tahu kosinus pi. Kosinus pi itu sama dengan 1 ya. Kosinus pi itu sama dengan 1. Kosinus pi sama dengan 1. Sementara kosinus pi itu sama dengan kosinus 1 dikali pi kan.
maka N sama dengan 1. Kosinus 1 dikali pi. Ya, maka kalau cos pi itu sama dengan kosinus 1 dikali pi, maka si N-nya sama dengan 1 kan. Kosinus pi itu berapa? Min 1. Nah, ini hanya ada ketika N sama dengan 1. N sama dengan 1 seperti ini ya. Maka kosinus ketika N sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan min 1. Ini kan Y-nya sama dengan min 1 nih ya. Otomatis N sama dengan yang 3 pi juga sama. Kosinus 3 pi pasti kosinus, tadi ini sih kan 1 ya. 3 pi maka hasilnya min 1 juga. 5 pi hasil min 1 juga. Nah, kalau misalnya kosinusnya sama dengan berapa? 0 ya. Kosinus 0. Kosinus 0. 0 itu berarti kan sama dengan berapa? Kosinus 0 dikali pi, ya kan? 0 dikali pi sama dengan berapa? Kosinus 0 sama dengan 1. Ini kosinus 0, nah ini maka sama dengan N sama dengan berapa? N sama dengan 0. Ya, N sama dengan 0. Atau kita bisa sebut N-nya even. Even tuh genap ya, genap. Jadi N-nya genap, dia sama dengan 1 hasilnya. Karena kosinus 0 1. Ya kan, kosinus 0 1. Kosinus 0 1. Kosinus 0 sama dengan 1. Maka kalau N0 berarti sebutnya genap. Jadi 0 kosinus 2 pi, ya kan? Kosinus 1 pi, kosinus pi. Kosinus N-nya 2, berarti kosinus 2 pi kan. 2 pi kan berarti 360 derajat. Itu sama dengan 1 juga kosinus 360 derajat. Kosinus 4 pi, sama. Itu ya. Berarti disebutnya dengan uh, even. Ini saya contohin. Bukan, saya contoh 0, 1, 2. Saya tulis 2 lah ya misalnya. Ini contoh ya. Supaya jelas kenapa kok tiba-tiba ada angka sama dengan 2, maka cosnya kosinus 2 pi kan. Kosinus 2 pi itu sama dengan berapa? 2 pi. Sama dengan 360. Kosinus 360 derajat. 1. Kayaknya even itu genap. Jadi dari N sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ketika kita sudah tahu kosinus NP, maka kalau 1 min dikasih 1 di depannya. 1 min berarti 1 min 1 untuk kot. Nah, atau ini 1 min kosinus NP itu bisa min 1 atau 1 hasilnya. Jadi 1 min 1, jadi 1 plus 1 kan sama dengan 2. Sementara yang satu lagi, cos NP bisa sama dengan 1, berarti 1 min 1 sama dengan 0. Jadi 2 itu karena apa? Karena ini. Ish. Karena 1
1 min, ini yang ini, min 1. Sama dengan 2. Kalau yang ini 1 min 1, maka sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini ya, karena cosinus NP itu bisa min 1. Jadi hasilnya antara 2 sama 0. Ya udah, jadi fx-nya berapa? Fx-nya sama dengan, tinggal dimasukin nih, ini kan nilainya nih. Ya kan? Ini 1 min cosinus NP itu bisa 2 sama 0. Jadi 2K NP. Ya. Ini dimasukin. Gitu. Jadi baru masuk akan dapat jawaban begini. Fx ini jawabannya ini ya, Fx sama dengan 4K per Pi sin dalam kurung sin K tambah sepertiga sin 3X tambah seperlima 5X. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Susah ya? Ibu, maaf Ibu. Ya, Saya baru join sekitar 10 menit setelah absen, Bu. gimana? Saya baru join 10 menit setelah absen, jadi tadi absennya terlewat, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Kenapa? Karena apa baru join, Diandra? Iya, saya salah lihat jam, Bu. Maaf, Bu. Saya juga Abdurrahman Al-Ghifari, Kenapa NIM baru join, Gifari? NIM 11. Saya join dari 848 di Hmm, tadi. Ntar nih saya udah itu tadi. Udah saya apa tadi tuh? Udah saya save tadi. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi masih. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi ini agak susah sebenarnya. Oke, sekarang coba teman-teman coba kerjakan. Ini kan soalnya gini ya. Gimana ya? Ganti ininya aja deh. Ganti K-nya nih. Sama persis, cuma jadinya ininya ganti. Ya, jadi sinyalnya, coba teman-teman kerjain. Jadi sinyalnya cuma, ini persis sama ya. Cuma bedanya sinyalnya gini jadinya. Ininya 2. 2K, ini 2 min 2K. Jadi min kali 2 nih. Jadi 2K sama min 2K. Coba teman-teman bisa nggak? Kalau mau nyoba persis nih caranya saya ingin sama persis ya. Cuma bedanya amplitudonya aja. Amplitudonya kan ini kan K. Sekarang jadi 2K. Ini jadi min 2K. Tapi periodenya sama. Periodenya sama. Periodenya sama. Ini juga X tambah 2Pi Fx. Jadi karena sama periodenya, teman-teman bisa nyobain persis kayak gini, cuma bedanya nanti di Fx aja. Ya. Fx-nya diganti jadi min 2K sama 2K. Karena fx-nya kan bisa 2K atau min 2K. Oke, nah boleh teman-teman coba ya.
Jadi soalnya sama persis, cuma diganti periodenya. Periodenya tadinya min K sama K, jadi min 2K sama K. Itu aja. Persis kayak gini. Ini dulu aja deh. Ini kan sebenarnya sampai sini udah cukup ya. Ini kan ini di ini lagi. Ini sampai disimplifikasi ya. Nilainya berapa, terus kemudian nanti di ini lagi. Kalau saya sampai sini sebenarnya udah cukup nih. Sampai sini sebenarnya udah oke lah ini, udah oke banget. Ini sampai di apa ya, didefinisikan lagi. Oke, ini ada lagi nih. Bentar, ini ada lagi rumusnya. Oh, ini ada lagi yang kayak gini. Oke, ini aja dulu deh. Tadi soalnya ya, ganti ini. Teman-teman boleh nyoba, tapi cuma amplitudenya dirubah aja gitu. Itu aja. Merubah amplitudenya jadi fx-nya sama dengan min 2K sama 2K. Periode X-nya sama, yang atas sama yang bawah sama. Ya, cuma bedain. Jadi gambarnya kayak gini, kedua K sama min K kali 2, jadi min 2K. Itu aja sih. Coba boleh silahkan apa dicoba dulu. Ini sama sama persis kayak gini ya. Ini juga nanti sama juga nih hasilnya. Gua sama 0. Oke, silakan teman-teman coba dulu. Ada yang mau coba? Silakan. Permisi Ibu, berarti ini Ya, kita mencari AN dan BN ya Bu? iya betul kan karena kita mau menyatakan dia dalam bentuk ini. Bentar ya. Oh, nggak bisa nih. Kita mau nyatakan si sinyal yang tadi itu dalam bentuk ini nih namanya deret Fourier ya. Hmm. Deret Fourier itu berarti kita harus nyatakan berapa nilai A0-nya, berapa nilai AN-nya, sama nilai BN, koefisien Fourier. Jadi koefisien koefisien Fourier-nya itu, koefisien deret Fourier itu kita cari A0 pakai rumusnya ini, AN pakai rumusnya ini, BN pakai rumus ini. Ya, N-nya nanti 1, 2 dan 1, 2 dan 3 dan seterusnya gitu. Nah, kalau di contoh soal ini, ya kan di contoh soal ini ada sinyal persamaannya begini.
ada dua ini sama ini. Nah, kita diminta untuk sinyalnya kalau digambar jadi begini ya. Nah, kita minta sinyal ini itu kita menyatakan dalam deret Fourier. Nah, berarti kalau untuk menyatakan dalam deret Fourier, kita harus nyari koefisiennya kan? Karena tadi rumus itu memang rumusnya nih, yang di atas ini, nih yang di sini. Rumusnya ini nyari A0 berapa, AN berapa, BN berapa. AN berdekatan dengan integral kosinus NX. Kalau BN itu koefisien yang berdekatan dengan integral sinus NX, dx. Nah, jadi kita masukin aja rumusnya. Ini kan rumusnya ini. Ini juga dimasukin rumusnya. Kalau A0 berarti ketika N itu sama dengan 0. Nah, kan di sini, maaf, bukan N, X, maaf ya, bukan N ya. Ketika X sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari gambar, atau kita lihat dari fungsinya di sini kan, X sama dengan 0. Ini nggak ada kan yang sama dengan notasi sama dengan kan. Berarti ketika X sama dengan 0 itu tidak terdefinisi sebenarnya. Jadi tidak bisa dicari. Ya, di sini kan makanya minus P kali P fx. Atau bisa juga ini kan, dia 0 karena fx-nya berapa? Oke, bukan tidak terdefinisi. Maaf. Ini harusnya sebenarnya bisa dicari. Sebentar ya, saya masukin aja rumusnya. Rumusnya gini, ini kan ini A0 itu tadi integral ini ya. Nih, kita coba cari. Enggak, bukan tidak terdefinisi ya, maaf. Ini ya, kalau kita cari, kan dia rumusnya A0 itu sama dengan 1/2 pi ya. 1/2 pi. 1/2 pi. 2 pi dikali berapa nih? Maaf, bukan tidak terdefinisi ya. Salah. Saya salah jawaban. Jadi ini kan berarti minus pi sampai pi. Berarti kan minus pi berarti minus pi ke 0 ya. Benar nggak? Minus pi ke 0. Minus pi ke 0. Kan di sini minus pi ke 0 kan? Kali apa fx ya. Fx dx. Fx dx. Ini ditambah 1/2 pi. Kan rumusnya 1/2 pi kan? 1/2 pi dari berapa? Dari 0 ke pi kan? Karena minus pi sampai pi. 0 ke pi fx dx. Fx dx. Nah, kalau kita lihat nilai, berarti fx-nya itu berapa? Fx-nya berapa? Fx itu karena ketika, nih, sini ya. Kita pakai yang ini aja deh, yang hijau. Dari minus pi ke 0 itu nilainya sama dengan berapa? Min K kan? Berarti ini sama dengan, ya di sini deh. Ini sama dengan min K. Min K kali dx. Ini kan hasilnya fx-nya min K. Integral min K ini ya. Ini fx sama dengan, dari 0 ke pi sama dengan K ya. Kalau min K tambah K berapa hasilnya? Ini kan semuanya sama nih. Min K itu kan berarti nggak ada hubungan sama X. Berarti dia konstanta. Berarti nanti integral X. Ya, hasilnya min K ditambah K. Min K tambah K berapa? 0 kan? Gitu. Ini kan bisa sama aja kita nyatakan gini. Ya, min K dx ditambah K dx. Min K dx tambah K dx kan sama. Makanya dia 0. Sama dengan 0. Karena min K tambah K 0. Ini kan min K dx. Min K itu integral K itu konstanta. Jadi nanti integralnya min K. Integral dx. Jadi min K kali X. Min K kali X dari min pi sama 0. Terus K kali dari 0 sampai pi. Min pi sama 0 sampai pi. Itu min K 0 dikurang. Jadi masukin 0 dikurang min pi ditambah pi.
kan? Ini kan ini kalau gini kan sebenarnya kan ini kalau kita masuk ini kan min K dx. Kalau kita terusin ya, karena kan ini min K tambah K gitu. Kenapa dia langsung nol? Karena ya tadi min K sama K dijumlahin nol. Karena ini juga K-nya konstanta kan berarti nanti hasilnya nih min K dikali X gitu loh. Nih, mana kalau saya terusin ya. Ini kan hasil integralnya itu berarti kan sebentar saya hapus dulu deh. Atau di sini juga hijau. Jadi kan integral sama dengan integral ya. Hasilnya itu sama dengan ini min K dx nggak ada kali X nih kan. Min K kali X. X-nya dari berapa? Min pi ke 0. Min pi ke 0. Terus ditambah, ini kan K dikali, ini K-nya dikali dx. K dikali dx. Pokoknya nanti jatuhnya jadi 0 karena saling menghilangkan gitu, intinya gitu. Kalau dicari pun nanti hasilnya saling menghilangkan. Hilang ininya. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Buat nilai A0-nya itu dia selalu 0 atau tergantung sama soalnya, Bu? Tergantung soalnya. Tergantung dari soalnya. Tergantung kan kalau ini kebetulan ini min pi sampai 0. Ini kan min pi sampai 0 min K. 0 sampai pi K. Jadi kalau ini dimasuk kalau diterusin kan ini coba aja kamu terusin. Ini saya tempatnya soalnya nggak muat ini. Kerja ini nggak muat. Jadi nanti hasilnya 0 karena ini saling menghilangkan gitu ya istilahnya. Saling menghilangkan. Gitu. Lebih tepatnya sih gitu. 0 sama pi gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Min plus K pi min pi 0 dikurangi pi. Ya, gitu ya. Jadi tergantung soalnya. Ini kebetulan soalnya saling menghilangkan gitu. Coba saya coba penasaran, saya coba deh. Ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi itu perhitungannya. Nah, coba teman-teman coba. Ini memang masalahnya integral. Dan sebenarnya ini integral ya. Jadi agak apa ya? Agak-agak panjang. Satu kedua. Saya iseng aja nih. Berarti integral min 0 min K dx ditambah integral 0 pi K dx. Berarti kali K Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Bang, kira-kira bisa nggak? Ini emang kalau deret ini karena deret jadi integral semua ya. Oke, ada yang udah bisa? Belum? Saya mau coba deh, Bu. Iya silahkan. Jadi Amat. kalau berdasarkan perhitungan saya, misalkan amplitudenya di 2 kali lipat jadi 2K sama min 2K, buat AN-nya itu dia bakal sama dengan 0.
karena dia mengandung sin min V sama sin V. Jadi kan dia bakal tetap nol hasilnya. Buat Bn itu pada saat amplitudenya 2K, 2K-nya kan dikeluarin dari persamaan. Jadi nanti dia bakal jadi 2K per N dikali V. Habis itu di sama dengan yang paling akhir tuh, dia harusnya 2K dikali 2 per N dikali V. Jadi 4K per Per N NP. dikali V dikali 1 min cos NV. Itu sih Bu dari perhitungan Iya saya. betul, BN-nya betul. Jadi 4K kan, karena 2 kali kan. Iya Bu. Mm-mm. 4K per NV kan, 4K per NV di sininya ya. Betul betul, Iqbal. Di sini jadinya di sini kan kalau K saja jadi 2K, maka kalau di sini ya K-nya berubah jadi 2K, ini kan nanti kan jadi 2K ya. 2K maka dia 2K keluar. 2K maka jadi 4K. 4K per NP ininya 1 min cos NP. Berarti di sininya nanti tinggal kali 2 nih. Kalau di sini 4K berarti nanti kali 2. Ini kan 1 ya. Berarti 8K nih. 8K per Pi ininya sama semua. Yang lainnya sama sih kayaknya. Karena sinusnya beda. Cuma ininya aja. K-nya aja nih. Tapi sampai sini sebenarnya udah cukup lah. Paling bagus sampai sini ya FX-nya. Ya, baik Muhammad Iqbal. Makasih banyak ya. Terima kasih kembali Ibu. Oke. Tadi ya, jadi ini memang ngitungnya murni integral ya. Ngitung murni integral kalau untuk yang ini. Oke, sekarang kita coba ke ini ya. Ini coba ke ini tadi ya disederhanain. Tadi ya ada jadi fungsinya itu sebenarnya ada yang odd, ada yang even. Even tuh berarti odd itu berarti fungsi ganjil, fungsi genap. Jadi ketika dalam periode 2L misalnya, maka ketika periodenya 2L kita bisa definisikan bentuknya kayak gini ya hasilnya. Nah, ini maka koefisiennya jadi kan ya jadi kalau tadi kan 1 per pi ya, jadi bisa pakai L bisa pakai pi sama aja ya. Nah, saya juga kesannya bingung kok ada 2 rumus. Kesannya 2 rumus ini kan pakai pi ya. Pakai pi nih kan, pakainya pi. Jadi sebenarnya kalau kita ganti pi-nya dengan L, ya sama sebenarnya. Ini kan, jadi sebenarnya sama aja. Cuma bedanya kalau misalnya periodenya bukan pi. Jadi maksudnya kenapa disebut L, pakai L karena supaya nanti dia bisa lebih fleksibel. Fleksibel ketika nanti periodenya tidak pakai pi. Mungkin pakai notasi lain gitu ya. Itu sih intinya. Min pi kali fx dx. Ini kan yang tadi asalnya ya. AN itu sama dengan 1 per pi kan gitu ya. Pakainya ini kan minus pi kali pi. Fx dikali cosinus nx dx. Nanti ada Bn. 1 per pi dikali minus pi kali pi. Fx kan sinus nx dx. Nanti kan akan ada masa di mana periodenya bukan pi ya. Jadi makanya di sini dibuat pakainya L. Ya, jadi akan ada masa periodiknya itu bisa apa saja gitu. Jadi L ini ketika supaya ini nanti kita ganti nggak harus pi. Jadi makanya nanti kalau kita pakainya pi kan sama aja tadi kan kalau tadi rumus yang di awal 1/2 pi ya. L-nya itu diganti pi, maka min pi, pi. Tapi kalau kita pengen ganti bukan pi pakainya, maka kita pakai ini L ini variabel, jadi bisa bisa macam-macam lah. Mau nanti misalnya pakai theta, kayak pakai omega gitu ya L-nya ini. Nah, intinya maksudnya periodiknya itu. Maka pakai notasi L karena L-nya itu bisa macam-macam. Ini kan, jadi sebenarnya sama. Jadi kalau AN-nya L-nya kita ganti tadi kan sebenarnya 1 per pi ya, ini minus pi ke pi ya. Kalau ini jadinya L gitu. Intinya semua sama sebenarnya sama rumus yang tadi di depan. Cuma kita kalau pengen kita notasikan dengan sesuatu yang lebih bebas gitu, tidak terikat pada pi, tapi asal dia itu periodik. Jadi pakainya L. Jadi L itu maksudnya variabel lah, variabel yang menyatakan ke apa ya?
menyatakan keteraturan ya. Periodik ini keteraturan kan. Nah, kalau dia even function, even tuh berarti kan fungsi genap ya, fungsi genap. Jadi ketika nilai minusnya itu akan sama dengan nilai positifnya. Jadi X-nya kalau minus, jadi selalu positif lah even function tuh. Even function selalu positif. Disumbunya positif itu intinya. Tapi kalau odd function, dia bisa di negatif. Odd function tuh artinya fungsi ganjil ya. Ini contoh gambarnya. Yang ini contoh gambar fungsi genap itu di sini. Jadi selalu ada di domain yang positif. Mau yang X, mau X daerah asalnya kan X itu daerah asal ya. X-nya yang daerah asalnya negatif atau positif, dia akan selalu positif hasilnya. Atau kayak nilai absolut ya, kayak fungsi absolut. Absolut kalau di dalamnya negatif kan dia nggak akan dipositifkan gitu. Itu fungsi absolut tuh sama seperti fungsi even, fungsi genap. Nah, kalau odd function bukan fungsi yang selalu dipositifkan hasilnya. Jadi kalau fungsi eh, odd itu atau fungsi ganjil itu, ya kalau nilai X-nya positif, dia positif. Kalau X-nya negatif, dia juga negatif gitu. Itu bedanya. Jadi kalau X-nya negatif, maka Y-nya jadi negatif. Tapi kalau X-nya positif, Y-nya jadi positif. Tapi kalau fungsi genap, mau positif, si X-nya mau positif, negatif, hasilnya pasti positif. Tuh, nah itu bedanya ya. Jadi jangan bingung, jadi jangan rancu dengan kok tadi P sekarang jadi L gitu. Jadi cuma perubahan notasi aja sebenarnya. Sama, maksudnya sama ya. Cuma lebih supaya menggambarkan bahwa ini tuh periodik. Tuh, jadi kayak misalnya saya juga pernah bingung kok tiba-tiba ada L gitu. Padahal kalau dilihat-lihat sebenarnya L ini sampai sama dengan rumus yang tadi ya. Mirip, cuma diganti 1/2L minus L kali L gitu kan. Maksudnya periodiknya bukan pi kalau kayak gini. Seperti itu aja sih. Minus L, cosinus. Jadi nanti N-nya, kalau pakai L berarti nanti bukan, kalau tadi kan pi ya, NX. NX-nya tuh pi. Maka kalau bukan bukan pakai pi, jadi pi per L gitu. Ya, ininya berubah. Sebenarnya sama aja nih. Lihat, kalau misal kita ganti nih, ya, sama aja kayak rumus yang tadi ya. Nih, contoh nih, yang ini. Contoh yang ini. Kalau misalnya kita ganti nih, ya, yang ini ya. L-nya kita ganti pi kan kalau di depan pakai pi ya. Kita ganti misalnya cosinus. L-nya kita ganti pi. N kali pi kali X ya. Per L. L-nya misalnya sama dengan pi. Ya. Kan habis. Jadi cosinus NX. Kan tadi juga di depan cosinus NX gitu. Jadi kalau L-nya tidak dalam bentuk pi, maka kita harus pakai NX dikali pi. Baru bagi L itu. Tuh, jadi lebih ke gitu aja sih ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? AN-nya. Nah, tapi bedanya kalau sudah sudah spesifik kayak gini, tadi kan di depan kan 2 ya. Nilai AN-nya tuh 2 ya, ada 2-nya. Ya udah pasti 2. Kalau even itu di 2 per. Jadi contoh nih, tadi nih ini fungsi apa nih tadi nih? Ini fungsi ganjil ya. Ini fungsi ganjil. Ketika dia ketika dia positif, X-nya ini kan P-nya positif, dia hasilnya positif. Ketika X-nya negatif, P-nya negatif, dia negatif juga nilainya. Dia fungsi ganjil. Nah, ketika berarti kan kalau fungsi ganjil berarti ada 2 nilai 2 nih hasilnya di sini. 2 per 2 kali. Nah, berarti di sini makanya kalau fungsinya genap, maka dia ya fungsinya genap dia akan 2 kali ya, 2 kali hasilnya. Gitu sih. Jadi langsung definitif kalau ini. Sesuai dengan karakteristiknya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini contoh. Tadi kan kalau yang contoh yang pertama itu kan dalam bentuk pi ya, dalam bentuk pi. Sekarang kita tidak nyatakan dalam pi. Ya, bedakan. Coba kita lihat contoh yang pertama nih. Yang pertama, contohnya itu dalam pi kan X-nya. X-nya itu domainnya antara pi 0, pi ya. Yang sekarang domainnya tidak dalam bentuk pi. Nih, domainnya tidak dalam bentuk pi. Kita lihat nih di sini. Domainnya tidak dalam bentuk pi, tapi domainnya dalam bentuk angka. Kalau seperti ini, maka kita harus nyatakan
Ya udah, berarti nanti bukan pi kan domainnya angka ya, berarti nanti ngikutin rumus yang ini. Yang ini rumusnya. Jadi nanti kosinusnya n. Nah, L-nya tadi kan angka yang tadi. Jadi antara n kalikan dengan pi kali x dibagi angkanya gitu. Pakai rumus ini berarti nanti. Kayak yang ini kan habis ya. Ini kalau kita contoh ini habis. Ini cos ini sama ini habis ya. Tinggal cos nx kan. Cos nx sama rumus yang di depan cos nx itu. Gitu ya. Cos nx sama rumus yang di depan kan kali cos nx. Dx. Jadi sama aja sih sebenarnya. Oke. Ini emang agak ini sih kalau lihat Furik nih. Karena ngitungnya hitung integral ya. Jadi ini kita masukin rumus tadi kan. Rumusnya 1 per. Coba tadi rumus di sini. Ikutin aja rumus inilah. Pokoknya pakai paling gampang ikutin rumus ya. Nih kalau koefisiennya jadi 1/2 L kan. Ini rumusnya kan 1/2 L. Ini A0. Kalau AN 1/L. Ya udah. Masukin rumusnya. Rumusnya 1/2 L nih kan. L-nya berarti berapa nih? L ini kan ini di sini -2 sampai -1. Atau -1 sampai 1, 1 sampai 2. Jadi ternyata rumusnya gini. Nah, kita lihat periodiknya di mana? Periodiknya kan di sini ya. Nih dari sini sama sini sebenarnya periodiknya. Maka apa lihatnya? Ya, di sini P sama dengan 2L. P sama dengan 2L sama dengan 4. Ini dari mana ini? Satu periode itu berapa? 1, 2, 3, 4. Satu periode. L-nya sama dengan 2. Kan rumusnya dari min L. Jadi berapa L-nya? L itu sebenarnya ini menyatakan ini ya sebenarnya. Menyatakan ini satu ini itu berapa? Kan 1, 2 nih sebenarnya. Ini kan juga yang di bawah 2, atas 2, 1, 2 gitu. Nah di sininya 2 kali L sama dengan 4. Ini P, kenapa tiba-tiba ada P? Sebentar, P ini mungkin notasi aja kali ya. P ini notasi aja. Notasi aja. Jadi hanya menyatakan notasi. Jadi P-nya itu sama dengan 4. Jadi P itu satu periode ya. 1, 2, 3, 4. Satu periodenya 2. 4 kali ininya ya. Jadi ketika 2L itu ini kan 2L itu satu ini 2L. Ini 1, 2, 2L. Maka L sama dengan 2. Jadi L2 itu ini ya setiap kali ini di bawah berapa jumlahnya di atas berapa itu intinya. Jadi L-nya 2. 2L sama dengan 4, L sama dengan 2. Maka di sini kita masukin. Ya, udah dapat nih kan? Terus kemudian ini fungsi apa nih? Ganjil atau genap nih? Ketika negatif, hasilnya tetap positif. Kalau hasilnya negatif atau positif itu berarti kita fungsi yang even pakai yang ini. Kayak ini A0, AN. Berarti A0-nya masukin rumusnya ya. Fx-nya itu sama dengan K/2. Nanti hasil ini sudah dihitung ya. Ini tiba-tiba begini. Berarti harusnya nyambung ke sini nih sebentar. Ini harusnya nyambung ke sini sebentar. Ini tiba-tiba ANS. Kenapa tiba-tiba AN ini sendiri? Oh iya, ini AN harusnya di sini nih. Atau AN-nya di bawah. Nah, harusnya gini. Nah, ini harusnya di sini nih.
Nah, gini ya harusnya begini. Jadi ini tiba-tiba AN nggak ada temennya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kayak kita cukupkan dulu aja ya. Ini emang deret Fourier-nya agak ribet hitungannya. Makanya saya dudukan transformasi Laplace. Laplace tuh karena dia ada tabel ya, jadi lebih mudah kalau Laplace ya. Mungkin nanti UTS-nya Fourier saya